The warning signs have been there for years. A dramatic rise in ocean temperature is blamed in part for killing off as much as 35% of the world's coral reefs. As our planet warms up due to the greenhouse effect, the vast majority of trapped heat is absorbed by the oceans, over 90% of it. Back bleaching and catastrophic mortality has meant we've lost 50% of all corals on the Great Barrier Reef in 2 years. Rain, heat, and pollutants are causing an outbreak of toxic algae. It's not looking good for the future. I mean, I've canceled my trips the last few weeks. Ekosistem terumbu karang merupakan sumber kehidupan bagi biota laut. Ekosistem terumbu karang dapat terbentuk dari 480 spesies karang dan di dalamnya hidup lebih dari 1.650 spesies ikan, moluska, krustasea, sponge, algae, dan seagrass. Fungsi terumbu karang adalah sebagai tempat memijah, daerah asuhan biota laut, dan sebagai sumber plasma nuftah. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap gangguan perubahan lingkungan laut. Dijelaskan bahwa ada beberapa faktor fisik dan kimia yang membatasi distribusi dan pertumbuhan karang, yaitu faktor pencerahan, temperatur, salinitas, sedimentasi, dan arus. Faktor alam tidak berperan sendiri dalam penurunan kualitas ekosistem karang. Faktor antropogenik adalah bagian yang memperparah efeknya. Salah satu contoh adalah peristiwa algal blooming. Harmful algal bloom adalah keadaan di mana fitoplankton meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Dalam keadaan normal, fitoplankton sangat dibutuhkan oleh organisme pada tingkat trofik di atasnya. Tetapi jika dalam jumlah yang sangat besar akan membahayakan. Harmful algal blooming dapat menyebabkan efek yang sangat merusak pada ekosistem perairan, mengakibatkan perairan kekurangan oksigen, menyumbat insang ikan, atau keracunan akibat mengkonsumsi fitoplankton yang mengandung racun. Ledakan fitoplankton dipicu oleh peningkatan unsur hara dalam perairan. Salah satu faktor pemicu pertumbuhan fitoplankton adalah input bahan organik dari aktivitas antropogenik di daratan. Masuknya limbah organik membuat perairan menjadi demikian subur, bahkan terlewat subur. Ledakan alga juga berpengaruh pada ekosistem karang, di mana intensitas alga yang tinggi di permukaan akan menghalangi masuknya cahaya ke kolom air, mengakibatkan alga zooxanthera tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga terjadi peristiwa coral bleaching. Selain itu, penipisan oksigen terlalu saat terjadi ledakan alga juga akan menyebabkan koral tidak bisa bernafas, sehingga berakibat pada kematian. Penelitian terhadap harmful algal blooming biasanya dilakukan dengan metode pengumpulan data in situ melalui survei menggunakan planktonet. Selain itu juga dapat dilakukan menggunakan pengamatan satelit. Namun data masih harus dilakukan sinkronasi dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga muncul urgensi tentang adanya buoy yang dapat melakukan pengamatan terhadap ekosistem karang dengan jangka yang panjang, memastikan data-datanya dapat digunakan sebagai upaya pencegahan penurunan kualitas ekosistem karang laut dangkal. Memperkenalkan Cork Buoy, Coastal Reef Productivity Buoy. Cork Buoy merupakan sebuah buoy perairan dangkal yang berfungsi untuk mengukur kesehatan lingkungan karang berdasarkan kondisi oceanografi fisik perairannya. Cork Buoy terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pelampung, berisi komponen microcontroller Arduino Uno, RTCDS 3231, dan baterai LiPo 6600 mAh. Kedua adalah tabung sensor. Terdiri dari 2 sensor utama, yaitu sensor cahaya TCS 230 dan sensor suhu kedap air DS 18B20. Dan bagian terakhir adalah pemberat. Cork Buoy ditenagai dengan satu sel panel surya Cooking Hex 3W beserta modul panel surya, sehingga tidak diperlukan program ulang dan dapat dideploy tanpa takut akan keterbatasan daya.
Cork buoy memiliki tinggi total 260 cm, tinggi buoy dari permukaan air 29 cm, posisi tabung sensor pada kedalaman 1 meter, dan lebar pelampung 1 meter. Sehingga cukup dinamis dan stabil untuk ditempatkan di wilayah perairan dangkal Teluk. Penentuan kepadatan plankton oleh sensor TCS 230 dapat dilakukan berkat adanya emisi spektrofluoresensi sebesar 625 sampai 800 nanometer yang dipancarkan oleh fitoplankton bila dikenai cahaya. Hubungan sensor dan perhitungan fitoplankton dalam kondisi lab menggunakan chymositometer dapat didapatkan nilai regresi, sehingga perhitungan jumlah plankton dalam perairan dapat dilakukan. Alur kerja lab dimulai dari data perairan akan ditangkap oleh sensor, yaitu sensor suhu dan sensor cahaya. Kedua data tersebut kemudian akan masuk pada Arduino, dan pada waktu yang sama dicatat waktu data diambil oleh RTC, kemudian data disimpan pada SD card melalui modul EDE 254. Coding dimulai dari pendefinisi dari pin yang digunakan untuk sensor suhu, sensor kecerahan, modul RTC, dan modul SD card. Memasukkan sintak pada logging bagi Arduino sehingga data yang dibuat nantinya akan disimpan dalam format TXT. Dilakukan pengaturan pengeluaran data dengan urutan date, time, temperatur, red, green, blue. Cork buoy memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat mengatur parametri dan jangka waktu yang tak terbatas secara in situ. Kedua adalah penggunaan sumber energi matahari dari modul solar panel yang ramah lingkungan.